Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan tentang 8 kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kisah ini diambil berbagai sumber yang disatukan ke dalam sebuah video dengan judul 8 kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Berikut ini adalah kisahnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagian belakangnya nama juga sering dieja dengan Asy'ari, lahir pada tanggal 10 April tahun 1875 Masehi atau bertepatan dengan 8 Dzulqa'dah 1287 Hijriah, dan wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947 Masehi. Dimakamkan di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah pendiri NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Mbah Hasyim adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah, dari garis ibu Mbah Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Joko Tingkir, Sultan Pajang. Namun keluarga Mbah Hasyim adalah keluarga Kiai. Kakeknya Kiai Usman memimpin pesantren Gedang sebelah utara Jombang, sedangkan ayahnya sendiri Kiai Asy'ari memimpin pesantren sebelah selatan Jombang. Dua kiai inilah yang menanamkan nilai-nilai dan dasar-dasar keislaman secara kokoh kepada Mbah Hasyim. Di Indonesia, semua orang tentu kenal dengan tokoh ini, terutama kalangan Nahdliyin, sebagai ulama yang mumpuni secara keilmuan sekaligus tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau sangat piawai dalam mengajarkan ilmu agama, terutama dalam bidang hadis. Terbukti saat Kiai Hasyim sedang mengajarkan kitab Sahih Bukhari, ibarat membaca buku bacaan sendiri. Ini menunjukkan penguasaan dalam bidang ilmu hadis sangat mendalam. Berikut ini adalah 8 kisah karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, suatu kisah karomahnya terjadi usai waktu duhur pada waktu Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan kitab di hadapan para santri dalam jumlah yang banyak. Di tengah pengajian, beliau melemparkan tongkatnya ke depan dan mengenai seorang muridnya. Beliau bersikap apatis, acuh tak acuh atau tidak mau tahu, dan menghiraukan tongkatnya yang mengenai muridnya. Santri yang kesakitan itu berusaha menahan diri untuk tetap dalam posisi demi menjaga moralitas terhadap sang guru. Sejenak murid tersebut teringat bahwa dirinya belum melaksanakan sholat duhur, sedangkan sholat duhur akan berakhir. Kejadian seperti ini tidak hanya satu kali, tapi berulang kali sebagai peringatan terhadap santrinya yang meninggalkan perintah agama dan berbuat kesalahan. Kedua, karomah beliau adalah kejadian peperangan melawan penjajah Nusantara yang terjadi ketika Perang Kemerdekaan. Semua orang akan pergi perang untuk mengusir penjajah. Mereka semua dikumpulkan oleh Mbah Hasyim di pondok pesantren Tebuireng, yaitu pesantren asuhan beliau. Mereka diberi air minum sambil membaca, "Ya Allah, Ya Hafid, Ya Allah, Ya Muhid, Fansurna al-Qaumil Kafirin." Mbah Hasyim memberikan beberapa pantangan yang tidak boleh mereka langgar. Siapa saja yang melanggar pantangan tersebut, mereka pasti terkena tembakan musuh. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada Mbah Hasyim untuk dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di tempat lain, meskipun tempat itu jauh. Hal ini sama dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada salah satu sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Beliau dapat mengetahui apa yang sedang terjadi dengan pasukannya dan memberikan perintah kepada pasukannya tersebut dari atas mimbar ketika Mbah Hasyim Asy'ari sedang memberikan pengajian kepada para santri di pondok pesantren. Pada saat yang sama, beliau dapat mengetahui pasukan berjuang yang beliau didik sedang berperang melawan musuh di daerah Pare, sebuah daerah yang jauh sekira-kira 30 km dari pondok. Mbah Hasyim di samping mampu melihat perang yang sedang berlangsung di daerah Pare tersebut, beliau juga memberikan perintah kepada pasukan pejuang yang sedang berperang itu.
Penjajah tidak pernah berhasil menghancurkan pondok pesantren Tebu Ireng. Pesantren beliau berkali-kali dibom oleh pasukan penjajah, tapi bom itu tidak pernah meledak. Bahkan jika tentara Jepang mendatangi pondok pesantren Tebu Ireng, kendaraan yang dipakai oleh tentara Jepang tersebut tidak bisa berjalan. Pada akhirnya, tentara Jepang yang kewalahan itu menahan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jepang tidak menyukai Mbah Hashim karena Mbah Hashim mencela ibadah para tentara Jepang tersebut, yaitu setiap pagi para tentara Jepang wajib memberikan penghormatan kepada matahari. Selama Mbah Hashim di dalam tahanan, para santri beliau datang dan akhirnya pihak Jepang pun melepaskan beliau. Karomah keempat yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat mengetahui isi hati orang lain. Mengetahui isi hati orang lain bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menurut kesaksian Kiai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok, Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Suatu saat, beliau berangkat dari rumah ke pondok, jalan kaki melewati prostitusi dekat pondok yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Beliau tiba-tiba menggumam dalam hati, kok bisa ya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Beliau melihat adanya perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat dan mau mampir saat itu. Saat itu, beliau juga ditawari dalam bahasa beliau bercerita ditarik-tarik. Beliau berpikir negatif, kok bisa ya dekat pondok Tebu Ireng ada tempat wanita-wanita seperti ini. Saat itu, usia beliau masih muda, jelas pikiran muda sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok pesantren, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba pukul 8 sesudah pengajian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan para santri. Abu Bakar muda ada di antara kumpulan santri itu. Beliau dawuh banyak, namun pamungkasnya beliau mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Begini ya nak, kamar mandi itu ada kalinya untuk pembuangan. Kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar muda ini serentak seperti didawuhi di depan umum oleh Kiai Hasyim. Padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Kiai Abu Bakar tidak pernah berprasangka buruk lagi. Pengalaman kedua masih sama. Pembelajaran kelas biasanya berakhir menjelang duhur. Santri Abu Bakar merupakan santri kalong yang biasanya pulang setelah sholat duhur. Terbesit pikirannya untuk tidak ikut sholat jamaah dan hendak langsung pulang ke rumah. Tiba-tiba dijawil oleh Kiai Hasyim, diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu, diminta untuk sholat jamaah di pondok dulu. Jo mulih yo le jamaah duhur sek, kata beliau, yang artinya jangan pulang dulu, jamaah duhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tadi tidak jadi pulang, jadinya ikut sholat jamaah plus dengan wiridnya. Yang kelima, karomah Mbah Hashim yaitu dapat mengidentifikasi kebohongan orang lain. Kang Tahmid adalah salah satu santri Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika Kang Tahmid dipanggil untuk datang ke rumah Mbah Hashim, lalu Kang Tahmid bergegas ke rumah Mbah Hashim di dekat masjid pondok. Kang Baharudin mengingatkan agar Kang Tahmid sholat duhur dulu, namun Kang Tahmid malah menundanya nanti saja. Ketika Kang Tahmid di dalam rumah Mbah Hashim, kemudian Mbah Hashim bertanya pada Kang Tahmid, apakah kamu sudah sholat apa belum? Kang Hamid berbohong mengatakan sudah.
Kiai Hasyim lalu sontak meminta Kang Tahmid sholat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. "Tahmid, sana sholat dulu." Tahmid pun kaget bukan kepalang. Ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Ia gemetar tak kuasa untuk berubah dari posisi bersimpuhnya. Ia ingin bergerak tapi tak kuasa. Alot dan rasanya panas dingin, keringat mengucur begitu derasnya. Kemudian Kiai Hasyim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. "Sana sholat dulu, lain kali jangan gugup dan bohong. Biar tamu ini aku ladeni sendiri." Dan Kang Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Segera ia menuju ke bilik kamar. Tentu saja bukan kebetulan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menebak-nebak, karena beliau memang dikenal bisa mengidentifikasi kebohongan entah dari fisik maupun metafisik. Karomah Mbah Hasyim yang ketujuh yaitu menyumbat mesin giling gula pabrik cukir. Suatu saat lori yang mengangkut tumpukan tebu siap giling terguling. Tebu-tebu pun berhamburan. Santri yang mengetahui itu berhamburan untuk mengambil tebu-tebu itu. Lalu mandor Belanda datang dan memukuli mereka. Berita itu pun sampai di telinga Kiai Hasyim dan beliau merasa geram dan kesal. Kiai Hasyim mendatangi pabrik tersebut dan menuju mesin penggilingannya. Saat menggiling, suasana pabrik sangat sibuk sekali. Pabrik cukir termasuk pabrik yang paling besar di Jawa Timur. Entah bagaimana Kiai Hasyim mengeluarkan kunyahan susur dan inang dalam bahasa Melayunya. Dari mulut beliau lalu disimpelkan atau dimasukkan ke mesin penggilingannya. Wallahu a'lam. Mesin berhenti dan padam. Kiai Hasyim membiarkan sampai 3 hari pabrik tidak beroperasi. Tentu rugi, tebu-tebu yang datang mengantri untuk digiling menjadi kering dan kemudian dibenarkan oleh teknisi pun tidak kunjung bisa menyala. Dan akhirnya pihak pabrik sowan kepada Mbah Hasyim dan meminta maaf. Dan sejak saat itu Belanda membiarkan santri mengambil tebu gratis dan membiarkan saja. Hal itu pun berlangsung sampai pabrik diambil alih Jepang, lalu dinasionalisasi oleh pemerintah Soekarno. Karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ke-8 yaitu ketika Mbah Hasyim muda berangkat nyantri ke pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Hasyim Asy'ari muda langsung diuji oleh sang guru. Hasyim Asy'ari muda disuruh naik ke atas pohon bambu, sementara Kiai Khalil terus mengawasi dari bawah sembari memberikan isyarat agar terus naik sampai ke puncak pohon bambu tersebut. Kiai Hasyim terus naik sesuai perintah gurunya. Ia tak peduli apakah pohon bambu itu melur, patah, roboh atau bagaimana. Yang jelas beliau hanya patuh pada perintah gurunya. Dan anehnya, begitu sampai di puncak, Kiai Khalil mengisyaratkan agar Kiai Hasyim langsung meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hasyim langsung meloncat. Sungguh di luar dugaan, ternyata beliau selamat. Wallahu a'lam. Itu adalah 8 karomah yang dimiliki oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU Nahdlatul Ulama. Sekian itu cerita dari 8 karomah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tonton terus channel kami yaitu channel dakwah milenial. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.